Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Gilang Perdana, Prodi Teknik Mesin, mata kuliah Al-Islam 2. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil studi dan penelusuran terkait tokoh-tokoh yang sukses di bidangnya. Tokoh yang saya pilih adalah Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, BBA, MBA. Biografi dari Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, BBA, MBA. Beliau lahir di Pekanbaru, Riau, tanggal 28 Juni tahun 1969. Merupakan anak bungsu dari dua bersaudara dari pasangan Razif Halik Uno dan Laksmini Rahman. Ayahnya bekerja di perusahaan Caltech di Riau, dan ibunya terkenal sebagai pakar pendidikan kepribadian. Masa kecil Sandiaga Uno banyak dihabiskan di kota kelahirannya, Rumbai, Pekanbaru. Sandiaga Uno besar di Duri dan Dumai, bergaul dengan anak-anak di kompleks Caltech atau sekarang Chevron maupun di luar kompleks. Sandiaga Uno pindah ke Jakarta sekitar tahun 1970-an. Mengenai keluarga, Sandiaga Uno menikah dengan Nur Asia. Mereka sudah berkenalan sejak di bangku sekolah SMP dan menjalin hubungan hingga ke bangku kuliah dan kemudian menikah. Dari pernikahannya ini, Sandiaga Uno dikaruniai 3 orang anak yang bernama Sulaiman Saladin Uno, Anissa Atera Uno, serta Amira Athena Uno. Pendidikan. Sandiaga Uno bersekolah di SD PSKD Bulungan, SMPN 12 Wijaya Jakarta, dan SMA Pagudi Luhur. Sandiaga Uno merupakan sosok yang cerdas. Hal ini terbukti ketika ia kuliah di Wichita State University di Kansas, Amerika Serikat. Ia berhasil lulus dengan predikat summa cum laude. Selepas lulus dari Wichita State University, ia kemudian bekerja di Bank Summa milik William Suryajaya. Karena kinerja yang cukup bagus di perusahaan, setahun kemudian ia menerima beasiswa untuk melanjutkan kuliahnya di George Washington University, Amerika Serikat. Ia menamatkan kuliahnya dengan meraih IPK sempurna, itu 4,0, yang merupakan sebuah prestasi yang membanggakan. Karir dari Sandiaga Uno. Di Singapura, ia bekerja sebagai manajer investasi pada perusahaan Sia Power Asian Investment Limited, yang pada tahun berikutnya ia mengambil kesempatan bekerja di MP Holding Limited Group, hingga pada akhir tahun 1994. Pada tahun 1995, Sandiaga Uno diangkat sebagai wakil presiden eksklusif di NTI Resources Ltd. Di sini ia mendapat gaji yang sangat fantastis, yakni sebesar 8.000 US dollar per bulan atau sekitar 112 juta rupiah per bulan. Namun, ujian mulai datang ketika dunia dilanda krisis moneter pada tahun 1997. Perusahaan tempat Sandiaga Uno bekerja pun bangkrut, dan ia pun harus rela kehilangan pekerjaannya. Kemudian Sandiaga Uno memutuskan untuk pulang ke Indonesia, dan di Indonesia ia menyandang predikat sebagai seorang pengangguran. Lelah mencari kerja, kesana kemari tak dapat juga. Ia akhirnya melihat sebuah peluang usaha pada saat kondisi krisis yang masih membelit di Indonesia. Menjalani awal karir menjadi seorang pengusaha, bersama rekannya ia mendirikan sebuah perusahaan di bidang keuangan, PT Saratoga Advisor. Bidang usahanya meliputi pertambangan, telekomunikasi, dan produk kehutanan. Usaha tersebut sukses dan telah mengambil alih beberapa perusahaan lain. Pada tahun 2009, ia tercatat sebagai orang terkaya urutan ke-29 di Indonesia, menurut majalah Forbes. Tahun 2011, Forbes kembali merilis daftar orang terkaya di Indonesia. Ia menduduki peringkat ke-37 dengan total kekayaan 660 juta US dollar.
Di bidang politik, karir Sandiaga Uno terbilang cemerlang. Ia juga dipercaya untuk memegang jabatan ketua tim pemegang pemilu Partai Gerindra. Darah politik Sandiaga Uno mengalir melalui kakeknya, Raden Abdullah Rahman, yang pernah mendirikan partai politik di Gorontalo bernama Gerakan Kebangsaan Indonesia atau Gerkindo. Di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, setelah melalui proses yang cukup lama, Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera menetapkan Sandiaga Uno menjadi calon wakil gubernur DKI Jakarta. Sandiaga Uno bersama Anies Baswedan akhirnya memegang putaran kedua Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Di Pilpres tahun 2019, Sandi maju sebagai calon wakil presiden nomor urut 2 berpasangan dengan Prabowo Subianto. Pada malam terakhir menjelang pendaftaran capres, parpol koalisi pendukung Prabowo sepakat menunjuk dirinya maju sebagai cawapres. Pada tanggal 22 Desember 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan pada Kabinet Indonesia Maju dan mengumumkan nama Sandiaga Uno akan menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggantikan Wisnu Tama, dan pelantikan Sandiaga Uno sebagai Menparekraf dilakukan keesokan harinya pada tanggal 23 Desember 2020. Faktor-faktor yang menjadikan Sandiaga Uno sukses di bidangnya yang pertama adalah menjaga pertemanan. Penting menjaga pertemanan dalam dunia bisnis. Sandiaga Uno menekankan agar milenial selalu menjalin hubungan baik dengan semua orang. Belajar dari pengalaman, ia berhasil sukses seperti sekarang karena bisa menjaga hubungan baik dengan banyak temannya. Menjalin komunikasi bisa dimanfaatkan sebagai alat kontribusi bisnis. Jika koneksi cukup besar, maka bisnis yang akan dijalankan akan semakin luas juga. Yang kedua, terus berlari. Mengikuti perkembangan zaman yang semakin digital, Sandiaga Uno menyarankan untuk bergerak cepat jika kamu ingin sukses. Ia mengingatkan kalau milenial hanya mempunyai space attention kurang dari 10 menit. Yang ketiga adalah berinovasi. Kalau milenial ingin maju, tergantung bagaimana mereka berinovasi. Seorang yang sukses harus bisa berinovasi untuk menciptakan sesuatu yang baru, kata Sandiaga. Yang keempat adalah kolaborasi. Pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak jika ingin bisnis berkelanjutan. Yang kelima adalah berani mengambil risiko. Jangan berharap bisa sukses jika hanya berada di zona nyaman. Milenial yang berani mengambil risiko akan lebih sukses dibanding yang tidak mau berlangkah. Jadi menurut Sandiaga Uno, jangan hanya diam saja, tapi berani melangkah untuk menggapai mimpi. Ibadah dan kedermawanannya. Sandiaga Uno memiliki kepribadian yang taat kepada agama, mulai dari rajin melakukan ibadah sunnah, santun, tawaduk, tidak berperilaku mungkar, dan berilmu. Saat menjalani ibadah puasa, Sandiaga Uno tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Bahkan ia juga tidak meninggalkan olahraga yang memang rutin dilakukannya seperti sebelum puasa. Saat menjabat menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno sempat berjanji menyumbangkan gajinya jika terpilih menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Saat diingatkan soal janji itu, Sandiaga mengaku telah menyumbangkan gajinya melalui Bazis DKI. Sandiaga memastikan seluruh dana operasional Wakil Gubernur yang didapatkan akan dikembalikan ke masyarakat. Sandiaga Uno menyebutkan akan mengalokasikan dana operasional yang didapatkannya akan digunakan untuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tak hanya dana operasional, Sandiaga juga mengutarakan akan menyumbangkan gaji yang ia dapatkan sebagai wakil gubernur. Akhlaknya. Yang pertama, akhlak kepada Allah. Sandiaga Uno memiliki kepribadian yang taat kepada agama. Mulai dari rajin melakukan ibadah sunnah, santun, tawaduk, tidak berperilaku mungkar, dan berilmu. Sandiaga Uno juga menerima takdir Allah dengan sabar dan ridho, seperti pada saat krisis moneter sejak akhir tahun 1997, menyebabkan perusahaan tempatnya bekerja bangkrut.
Sandiaga Uno pun tidak bisa lagi meneruskan pekerjaannya. Ia pulang ke Indonesia dengan predikat pengangguran. Sandiaga Uno mengisi hari-harinya untuk melamar pekerjaan, namun tak ada perusahaan yang mau meliriknya. Lamaran kerjanya selalu saja ditolak. Akhirnya, Sandiaga Uno mencoba peruntungan baru, memulai membuka usaha konsultan keuangan, dan berkat kesabarannya itu, Sandiaga Uno akhirnya sukses menjalani bisnis tersebut. Yang kedua, akhlak kepada Rasulullah. Akhlaknya kepada Rasulullah adalah dengan mengerjakan sunnah-sunnah dan mengamalkannya, serta taat beribadah kepada Allah dan Rasulullah. Seperti contoh pada saat mengambil keputusan menjadi Menteri, Sandiaga Uno melaksanakan sholat istikharah beberapa kali. Akhlaknya terhadap diri sendiri. Sandiaga Uno merupakan sosok yang cerdas. Hal ini terbukti ketika ia kuliah di Wichita State University di Kansas, Amerika Serikat. Ia berhasil lulus dengan predikat summa cum laude. Dan untuk menjaga kesehatannya, ia juga melakukan program olahraga 22 menit per hari. Sangat bagus efeknya dan membuat badan sehat. Yang keempat, akhlak sosialnya. Sandiaga Uno sangat memperhatikan masalah UMKM. Lewat OKOC, Sandiaga Uno memberi bantuan kepada UMKM yang terkendala masalah permodalan. Menurut Sandiaga Uno, usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM sebagai pelaku mayoritas ekonomi Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi negara. Sandiaga Uno menyatakan bahwa sektor UMKM seharusnya ditegaskan kembali menjadi penciptaan lapangan kerja. Selama ini, menurut Sandiaga Uno, jiwa kewirausahaan telah membuktikan bahwa UMKM mampu bertahan dan mampu memberikan pekerjaan karyawan rata-rata 5-10 orang per unit usaha. Yang kelima, akhlak terhadap lingkungan. Perhatiannya terhadap lingkungan sangat berpengaruh, seperti memberi solusi pengolahan sampah di ibu kota Jakarta. Ia mengatakan kanal sampah Bekasi masih ketinggalan zaman. Kita harus melakukan modernisasi dan kami mempraktisi pengelolaan limbah menjadi energi. Itu sangat ramah lingkungan. Sandiaga Uno mengusulkan agar warga yang terlibat dalam pengelolaan sampah menjadi energi ini diberi insentif. Bagaimana Sandiaga Uno membangun keluarga sakinah? Walaupun Sandiaga Uno sibuk dengan bisnis dan kiprah di dunia politik, hal itu tidak membuat Sandiaga Uno melupakan keluarganya. Ia selalu meluangkan waktu demi berkumpul bersama keluarga. Sandiaga Uno pun kerap menghabiskan waktu untuk berlibur dan berolahraga bersama dengan ketiga anaknya. Di mata sang istri, Sandiaga Uno merupakan sosok yang mengajarkan tentang kesederhanaan, saling menghargai, dan membantu orang lain. Sebab bagi Sandiaga Uno, kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang. Menurutnya, dalam menjalin hubungan yang harmonis dalam sebuah keluarga diutamakan komunikasi. Pelajaran yang bisa diambil dari Sandiaga Uno untuk generasi muda saat ini adalah menurut Sandiaga Uno, sebelum mencapai kesuksesan, setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan. Orang gagal adalah orang yang menyerah. Ketika seseorang tersebut menyerah, maka kegagalan itu pasti terjadi. Banyak orang yang mudah menyerah ketika gagal. Tetapi Sandiaga Uno menganggap kegagalan itu selalu memberi banyak kesempatan. Pada saat ia menjadi pengangguran, ia masih mempunyai keberanian dan optimis untuk sukses di dunia bisnis dan politik. Jadi, ketika kita mengalami kegagalan, maka kita jangan menyerah. Tetap harus terus optimis dan selalu yakin bahwa masih banyak kesempatan menuju kesuksesan. Mantra sukses bagi Sandiaga Uno adalah selalu ada kesempatan dari setiap kegagalan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah belajar dari perjalanan bisnis Sandiaga Uno, keberanian, dan kemampuan memanfaatkan peluang dari permasalahan yang ada menjadi kunci utama kesuksesannya. Tentu saja, hal ini harus diimbangi dengan kerja keras dan semangat dalam berbisnis. Dan jangan menyerah apabila mengalami kegagalan, karena kegagalan selalu memberi banyak kesempatan. Sekian presentasi hasil studi dan penelusuran terkait Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, BBA, MBA.
Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.